Inilah pengakuan Anies Baswedan bila dia memenangkan Pilpres 2024 kemarin. Tentu saja dia tidak akan membubarkan FPI dan HTI. Dan inilah pengakuan Anies Baswedan yang sungguh berbahaya bagi NKRI. Sebut aja namanya, jangan takut. Oh ya udah. Gimana? Malah saya yang tanya yang takut, tapi saya yang jawab yang takut. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI? Ya, gini, negara ini negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Jadi pikirannya tidak boleh. Nah, kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran harus sama dia dengan saya. Tidak boleh. Jadi bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah itu keputusan pemerintah. Sudah jalani kemarin. Jadi bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju apa tidak setuju, keputusan itu sudah dibuat. Ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan. Bila melakukan pelanggaran hukum, karena kalau tidak nanti negara ini dijalankan pakai selera. Ya, meskipun di dalam acara Idul Adha dia dinobatkan untuk menjadi pembicara atau khotbah, namun demikian bahayanya tidak ada berbicara mengenai kurban Idul Adha, namun demikian bicara masalah politik. Dan inilah pernyataan Anies Baswedan, kita saksikan sama-sama. Hari ini kita berkumpul merayakan Idul Adha, hari raya kurban yang mengajarkan kita tentang ketundukan kepada Allah, tentang kepedulian kepada sesama. Di saat yang sama, pada saat kita menunaikan sholat ini, jutaan jemaah haji sedang menjalankan rukun haji di tanah suci. Mereka berdiri di Arafah, bermalam di Musdalifah, dan melempar jumrah di Mina. Semuanya dalam kesetaraan mutlak di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saat ini kita menyaksikan jutaan manusia berpakaian ihram di tanah suci. Kita disadarkan pada hakikat kemanusiaan. Semua setara, tidak ada pembesar dan rakyat kecil, tak ada raja, tak ada hamba sahaya, tak ada kaya, tak ada miskin. Hanya semua manusia di hadapan Allah mengenakan dua helai kain putih dan menyeru labbaik Allahumma labbaik. Tapi sekembalinya kita dari haji, kembali ke kota-kota kita di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, kesetaraan itu seolah menguap. Di satu sisi restoran mewah dengan penuh pengunjung, di sisi lain anak-anak memungut sampah demi sesuap nasi. Mobil-mobil mewah melintas di jalan yang sama dengan gerobak pedagang sayur yang mulai bekerja sebelum subuh. Ini bukan pemandangan di negeri asing, ini adalah pemandangan di halaman rumah kita sendiri. Sementara kota selalu menjadi tanda dari kesehatan peradaban yang lebih luas. Dalam sejarah Islam, peradaban dibangun dan diawali dengan menata ulang sebuah kota. Dari Yathrib menjadi kota Nabi, menjadi kota yang bercahaya, Madinatul Nabi, Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan seorang cendekiawan Muslim yang amat tersohor, Al-Farabi, menyebutkan tingkat peradaban itu bisa dilihat dengan bagaimana kota ditata dan bagaimana
kota mencerminkan masyarakatnya. Bahkan istilah politik, masyarakat muslimin rahimahullah, yang kita kenal hari ini berangkat dari istilah yang digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menggambarkan bagaimana mengelola kota. Kota yang ditata dengan baik, dengan menghadirkan kebaikan dan keadilan, adalah tanda peradaban yang sehat. Sebaliknya, kota yang ditandai dengan ketidakadilan itu adalah penanda sebuah masyarakat yang sakit. Kita doakan agar para pemimpin-pemimpin kita, khususnya pemimpin kota, mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah urusan warganya. Soal mempermudah urusan warganya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Dan siapa yang mengurus urusan umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah ia. Ini pesan untuk yang sedang pegang kewenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Pribumi ditindas dan dikalahkan. Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta selama ratusan tahun, betul tidak Silen? Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura, itik sea telur, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Mas Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan WNI keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies, nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies kalau kita bicara politik identitas. Kurang Indonesianya. Kan peluang ketemu Arab sesama Arab itu kan sama kayak saya, orang ketemu Padang itu kalau udah di Pulau Jawa ini ya kurang dari 10% lah. Makanya istri saya bukan orang Padang kan gitu. Karena peluang saya ketemu dengan orang Padang di bawah 50%, bahkan mungkin di bawah 10%. Makanya dapat istri orang yang bukan Padang. Karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata, Anda mengambil spesifik statement itu dengan merefleksikan apa yang terjadi di zaman penjajahan, itu menjadi ada konteksnya ketika yang Anda hadapi dalam kompetisi adalah Pak Ahok yang keturunan Tionghoa, sehingga orang tidak bisa lagi melihat apa yang Anda sampaikan sebagaimana yang Anda maksudkan. Ini adalah simbol-simbol pernyataan Anda bahwa Tionghoa adalah penjajah, sekarang pribumi yang mengambil alih kota Jakarta. Itu kan bisa diartikan seperti itu pesannya. Boleh jika sesudah itu saya tidak bertugas. Oke? Sesudah itu saya bertugas. Sesudah saya bertugas di Jakarta, apakah dalam bertugas diskriminatif?
apakah dalam bertugas menunjukkan sikap membeda-bedakan? Kalau sangkaan itu benar, maka selama saya bertugas ada diskriminasi, ada pembedaan. Nyatanya tidak, justru merangkul semua.